Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Umi Habibah, NIM 21621038. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Agita Misriani MPD. Baiklah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dengan pendekatan saintifik. A. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Teks merupakan suatu proses yang berorientasi pada suatu tujuan sosial. Tujuan sosial yang hendak dicapai memiliki ranah-ranah pemunculan yang disebut konteks situasi. Lebih lanjut dijelaskan, proses sosial akan berlangsung jika terdapat sarana komunikasi yang disebut bahasa. Bahasa yang muncul berdasarkan konteks situasi inilah yang menghasilkan register atau bahasa sebagai teks. Oleh karena konteks situasi pemakaian bahasa itu sangat beragam, maka akan beragam pula jenis teks. Jika kita melihat perbandingan antara KD yang tersaji dalam kurikulum 2013 dan KTSP di atas, sebenarnya kedua kurikulum tersebut telah menekan pentingnya teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hanya saja, konstruk teori yang digunakan berbeda. KTSP menggunakan teori komposisi yang membagi karangan menjadi karangan naratif, deskriptif, ekspositori, dan argumentatif atau persuasif. Sedangkan kurikulum 2013 tampaknya lebih menggunakan teori semiotik sosial. Jenis-jenis teks dengan segenap karakteristiknya ditampilkan secara eksplisit dalam kurikulum 2013. 1. Teks cerita ulang atau recon. Unsur utamanya berupa peristiwa yang di dalamnya menyangkut siapa yang mengalami, apa, tempat, dan waktu dengan struktur orientasi, pengenalan pelaku, tempat, dan waktu terisi. Diikuti rekaman kejadian pada teks anekdot. Peristiwa yang terdapat pada teks cerita ulang harus menimbulkan krisis. Partisipan yang terlibat bereaksi pada peristiwa itu sehingga teksnya berstruktur orientasi krisis lalu diikuti reaksi. 2. Teks eksemplum. Pada jenis teks ini, peristiwa yang terdapat pada cerita ulang maupun anekdot memunculkan insiden dan dari insiden itu muncul interpretasi atau perenungan. Dengan demikian, teks jenis ini berstruktur orientasi insiden lalu diikuti interpretasi. 3. Teks naratif. Peristiwa yang diceritakan harus menimbulkan konflik antar tokoh atau konflik pelaku dengan dirinya sendiri atau dengan lingkungannya. Oleh karena itu, teks naratif berstruktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berbasis teks adalah membangun konteks. Pada tahap ini, guru harus menyiapkan mental siswa dalam mempelajari teks tertentu. Hal ini harus disadari oleh guru karena tidak ada teks yang nirkonteks. Membangun konteks di sini dimaksud sebagai apresiasi. Ketika motivasi siswa terbangun, pembelajaran difokuskan kepada tujuan pelajaran, misalnya teks prosedur. Tahap kedua adalah guru memberi model teks, yakni struktur teks dan teksnya. Teks hendaknya disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Teks dibahas bersama dalam diskusi kelompok. Tahap ketiga adalah siswa bersama guru membangun teks. Ciri-ciri kebahasaan dalam teks prosedur dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Pola kalimat berupa pernyataan. 2. Terdapat piranti kohesi antar kalimat untuk mengurutkan kegiatan. 3. Terdapat adverbial, yaitu menyatakan rinci waktu, tempat, cara yang akurat. 4. Kosakata dibahas beserta penulisannya dan tanda baca. B. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini. Pertama, substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penataran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Intuisi sering dimaknai sebagai kecakapan praktis yang kemunculannya bersifat irasional dan individual. Intuisi juga bermakna kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh seseorang atas dasar pengalaman dan kecakapannya. Kegiatan observasi dalam pembelajaran meniscayakan keterlibatan peserta didik secara langsung. Dalam berkaitan ini, guru harus memahami bentuk keterlibatan peserta didik dalam observasi tersebut, yakni observasi biasa, observasi terkendali, dan observasi partisipatif. Praktek observasi dalam pembelajaran hanya akan efektif jika peserta didik dan guru melengkapi diri dengan alat-alat pencatatan dan alat-alat lain. Secara lebih luas, instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi dapat berupa daftar cek, skala tentang, catatan anekdot, catatan berkala, dan alat mekanikal. 1. Menanya. Guru yang mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. 2. Mencoba. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dengan pendekatan saintifik membawa banyak implikasi. Implikasi penting pertama adalah guru dituntut sebagai fasilitator dan model. Baiklah, itulah beberapa materi yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe.